Ya, pemirsa, sistem ujian nasional akan dihapus. Lalu apa gantinya? Untuk membahasnya sudah ada di studio ada pengamat pendidikan dari Universitas Paramadina Muhammad Abduhzan, dan kita juga bergabung melalui sambungan telepon dengan Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan, ada Pak Abdul Mukti. Saya sapa Pak Abdul di sini. Selamat pagi Pak Selamat Abdul. pagi, Mbak. Ya, selamat pagi juga Pak Abdul Mukti. Selamat pagi. Baik, saya ke Pak Abdul Mukti dulu Pak. Sejauh ini sudah sejauh apa evaluasi terhadap sistem ujian nasional kita? Ya, yang pertama mungkin perlu saya tegaskan dulu sebelum terjadi berbagai salah informasi di masyarakat bahwa tahun 2020 insya Allah masih akan tetap dilaksanakan ujian nasional. Dan BSNP sudah menerbitkan pos ujian nasional, juga sudah merekomendasikan kisi-kisi, dan juga sudah menerbitkan jadwal ujian nasional untuk tahun 2020. Sedangkan untuk tahun 2021, kami masih menunggu lebih lanjut perubahan yang berkaitan dengan ada dan tidaknya ujian nasional itu dari pemerintah. Oke. Karena Tetapi untuk 2020 Pak, apakah ini ujian nasionalnya akan sama dengan apa yang dilakukan di 2019, baik itu sistem, kemudian materi dan lain-lainnya? Kalau materi kan sifatnya kita memberikan soal itu sifatnya kisi-kisi ya, bukan dalam bentuk soal ini. Jadi 2020 sama dengan sebelumnya, perbedaannya pada penekanan untuk moda ujian nasional berbasis komputer. Jadi ujian nasional itu pada prinsipnya berbasis komputer. Kalau ada yang menyelenggarakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil, itu harus mengajukan secara tertulis kepada BSNP. Kita mendorong ujian nasional berbasis komputer itu, selain itu lebih bisa menjamin objektivitas pelaksanaan ujian maupun hasil dari ujian nasional itu, juga lebih efisien dan dalam banyak hal juga bisa memberikan pemetaan yang lebih akurat terhadap hasil dari ujian nasional. Oke, baik. Pak Abdul Mukti, kembali ke pertanyaan saya di awal bahwa evaluasi sejauh ini sudah seperti apa dilakukan dan untuk menentukan apakah 2021 nanti memang benar wacana untuk penghapusan UN ini akan benar-benar dilaksanakan. Dihapus dan tidaknya UN itu tergantung pemerintah, Mbak. Karena BSNP ini kan bekerja membantu pemerintah sesuai dengan PP 19 tahun 2005 dan PP 13 tahun 2015, BSNP itu menjadi penyelenggara ujian nasional sesuai dengan amanat dari pemerintah dan amanat peraturan pemerintah itu. Jadi kalau pemerintah berencana menghapus ujian nasional, maka peraturan pemerintah tersebut harus dirubah. Juga ada peraturan Mendikbud nomor 4 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ujian nasional oleh pemerintah dan ujian sekolah oleh satuan pendidikan, itu juga harus dirubah. Sehingga kami bekerja berdasarkan regulasi dan kami ini dalam posisi membantu pemerintah, maka jika pemerintah menghapuskan ujian nasional, maka kami tidak menyelenggarakan ujian nasional. Oke. Tetapi kalau ada perintah dari pemerintah untuk melakukan pengkajian sistem alternatif dari ujian nasional yang sekarang ini sudah ada, maka kami secara kelembagaan akan menyiapkannya dengan sebaik-baiknya. Jadi baru akan menyiapkan jika ada perintah dari pemerintah seperti itu, Iya dong. Pak Abdul Ya. Mukti. Oke, saya ke Dan itu Pak Abdul. harus dirubah peraturan pemerintahnya. Ya.
Benar, ini juga memang Pak Abdul seperti yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan sebelumnya yang pernah bilang UN ini tidak bisa dihilangkan karena memang amanat undang-undang bahwa harus ada sistem evaluasi pendidikan nasional seperti itu. Nah, lantas kalau memang wacana ini ingin diseriusi kali ini, menurut Anda apa yang harus jadi catatan yang tidak boleh sampai terlewat seperti itu? Menurut Undang-Undang Sisdiknas itu pasal 57 dan 58 ada dua model bentuk evaluasi. Yang pertama evaluasi hasil belajar yang diselenggarakan oleh guru atau sekolah. Yang kedua ada evaluasi dalam rangka pengendalian mutu yang sering juga disebut sebagai pemetaan. Yang oleh UN, model UN kita selama ini menggabungkan kedua-duanya. Jadi kalau misalnya UN dalam artian itu yang dihapuskan dan undang-undang menuntut ada ujian nasional, ya bisa saja itu dan saya kira memang tetap perlu, tapi pelaksanaannya tidak perlu setiap tahun. Ujian nasional yang dalam rangka pengendalian mutu itu. Oke, jadi berkala. Ya berkala, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun sekali. Karena perubahan mutu pendidikan itu tidak ada yang revolusioner yang setiap tahun berubah. Apalagi upaya pendidikannya, proses pembelajarannya biasa-biasa saja. Maka kalau tahun ini misalnya secara agregat nilai matematika siswa itu 5,6, tahun depan itu tidak mungkin menjadi 8, jadi 7. Tahun depannya lagi enggak. Oleh karena itu tidak perlu diuji setiap tahun. Oke, tetapi kalau bisa tidak diuji dengan setiap tahun, lantas bagaimana misalnya pihak seperti orang tua untuk melihat sekolah-sekolah mana yang kira-kira baik untuk anaknya seperti itu? Itu kan dari hasil ujian sekolah. Oke, dari hasil ujian sekolah saja dan harusnya itu sudah cukup. Dan sekarang menjadi tidak relevan lagi karena orang tua ingin tahu mutu itu kan akan memasukkan anaknya. Dengan adanya sistem zonasi saya kira itu menjadi tidak terlalu relevan lagi. Tetapi zonasi itu kan juga salah satu yang ingin ingin dilihat kembali seperti itu oleh Mendikbud. Tapi itu persoalan lain. Kita kembali ke soal UN. Nah, pertanyaan besarnya adalah kalau UN dihapus, lantas evaluasi seperti apa yang harus dilakukan? Karena oke lah kalau dianggap bahwa UN ini kan saat ini sudah tidak menjadi satu-satunya dasar penentuan kelulusan bagi para siswa. Logikanya harusnya sudah tidak terlalu membuat stres dalam tanda kutip. Ya pertama kan karena ini suatu sistem kenegaraan, pertama kita harus melihat dulu apa kata undang-undang. Tadi undang-undang sudah menyebut ada 2 model Ada evaluasi. 2 ya. Lalu kita menyelenggarakan UN untuk apa? Untuk asesmen dalam rangka pengendalian mutu atau untuk mengevaluasi hasil belajar. Kalau untuk mengevaluasi hasil belajar bisa dilaksanakan oleh guru dan sekolah. Caranya bagaimana? Banyak model. Dulu ada FTANAS, ada ulangan umum dan sebagainya. Ada lagi modelnya misalnya seperti kita kuliah pakai sistem SKS. Jadi kalau anak itu sudah menyelesaikan misalnya sejumlah beban studi yang diharuskan dan dia sudah menyelesaikan lolos di situ, ya sudah selesai aja. Nah, tidak usah ada ujian. Nah nanti kalau dia masuk perguruan tinggi, misalnya kalau SMA, baru ada ujian seleksi masuk. Kan kita ini double-double kan, ada UN yang dulu menentukan lulus tidak lulus, terus ada UN yang tidak menentukan lulus, ada UN yang tidak menentukan kelulusan, tapi juga tidak menentukan masuk perguruan tinggi. Jadi untuk apa banyak sekali menguji ini? Oke. Baik, Pak Abdul Muti, mungkinkah ketika misalnya ujian ini disimplifikasi hanya ada ujian ketika mau masuk perguruan tinggi saja seperti itu? Ya, banyak opsi ya. Yang pertama bahwa memang evaluasi itu kan memang harus ada. Dan evaluasi itu kalau amanat undang-undang bagian dari hak peserta didik. Hanya kemudian memang evaluasi itu ada yang kita sebut dengan evaluation for learning. Evaluasi untuk melihat bagaimana ketercapaian dan progres belajar dari peserta didik. Dan itu diselenggarakan oleh guru. Tapi juga memang ada evaluasi yang kepentingannya untuk pengambilan kebijakan. Jadi benar bahwa sejak diterbitkannya PP nomor 13 tahun 2015 itu, ujian nasional memang tidak menjadi penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kemudian juga tidak menjadi penentu untuk masuk perguruan tinggi. Karena itu maka di dalam peraturan Menteri nomor 4 tahun 2018 memang ujian itu ada yang diselenggarakan oleh negara berupa UN itu dan diselenggarakan satuan pendidikan berupa USBN, ujian sekolah berstandar nasional. Memang kalau kita kembali ke undang-undang, penentu kelulusan itu adalah satuan pendidikan.
bukan negara. Dan karena itu yang perlu diperkuat adalah ujian sekolah yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Nah, apakah bentuknya itu seperti yang disampaikan oleh Mas Abdul tadi, ataukah bentuk lain? Memang kita belum melakukan pengkajian secara menyeluruh, karena belum ada perintah bahwa UN ditiadakan dan kemudian BSNP harus melaksanakan kajian-kajian beserta berbagai pihak untuk mencari model-model alternatif ujian yang tetap bisa memberikan akuntabilitas pelayanan pendidikan, objektivitas penilaian, dan menjadi salah satu penentu yang menginformasikan kepada masyarakat mengenai kualitas suatu satuan pendidikan dan capaian kompetensi dari masing-masing peserta didik, baik secara individu maupun secara kolektif dalam satu satuan pendidikan. Modelnya ada sangat banyak sebenarnya. Jadi semangatnya sebenarnya juga tidak bisa harus sama seperti itu, bahwa salah satunya kita juga perlu ada satu sistem evaluasi yang bisa sekaligus juga ikut meningkatkan kompetensi dunia pendidikan di Indonesia juga, seperti itu Pak. Memang amanat peraturannya memang ujian itu kan untuk salah satunya selain mengukur kemampuan kognitif, penguasaan materi pelajaran berdasarkan kurikulum, juga memang mengukur kompetensi. Sehingga bentuknya bisa, misalnya kita sekarang kan punya aksi namanya ya, asesmen kompetensi siswa Indonesia. Itu sudah mulai berlaku. Juga ada berbagai model, misalnya ujian sekolah bisa kita perkuat. Karena sekarang ini kan ujian sekolah itu kita sebut ujian sekolah berstandar nasional, karena dalam soalnya itu ada gabungan antara soal yang diterbitkan oleh Puspendik, yang kita sebut dengan soal anchor itu, kemudian ada soal yang dibuat oleh guru yang dalam pelaksanaannya karena berbagai pertimbangan kemudian dilaksanakan oleh MGMP dan berbagai lembaga-lembaga yang ada di tingkat lokal. Sehingga memang modelnya banyak dan kita bisa melihat juga pengalaman negara lain dan model-model evaluasi yang sekarang ini sudah berkembang. Baik, saya ke Pak Abdul. Nah, bicara tadi sempat disinggung oleh Pak Abdul Mukti bahwa ada bisa kita lihat dari negara-negara lain kalau kita mau mencari sistem evaluasi yang jauh lebih komprehensif, tidak hanya soal akademis saja, tetapi di situ juga ada literasi, bakat, minat, kemampuan pun bisa terpetakan. Nah, kira-kira yang paling cocok dengan sistem ataupun kurikulum pendidikan yang diterapkan di Indonesia saat ini kita harus berkaca dari mana, Pak? Saya kira tidak bisa disamakan ya antara satu negara dengan negara lain lalu kita meniru. Tapi kita juga memang harus memikirkan tentang, jadi pendidikan itu dijalankan pertama harus berlandaskan pada aspek-aspek konstitusional. Kita harus melihat dasar-dasar aturan yang ada di kita. Yang kedua, pendidikan itu harus dilihat dalam konteks realitas alamiah dan realitas budaya kita. Dan itu semua terkait dengan evaluasi sebetulnya. Nah, maka evaluasi yang pertama tadi saya melihatnya sebagai bagian dari proses pembelajaran itu sendiri, yang evaluasi dilakukan oleh guru itu. Nah, kemudian yang kedua yang banyak dibicarakan ini sebetulnya evaluasi dalam rangka pengukuran tadi, dalam rangka standarisasi dan sebagainya itu. Nah, sekarang yang perlu kita pikirkan, kalau kita ingin mengadakan ujian nasional itu, ya tujuan utamanya apa? Tadi yang kembali lagi ke situ. Karena kalau tidak jelas tujuannya atau gabungan tujuannya itu juga akan merepotkan seperti selama ini. Jangan sampai berganti nama saja tetapi ujung-ujungnya sama. Jadi yang berganti nama saja akhirnya kita redundant melakukan bermacam ujian-ujian. Jadi seolah-olah kita hobi menguji saja. Padahal ujian itu sebetulnya tidak, kalau asumsi dasarnya kan ujian itu untuk peningkatan mutu. Ya itu tadi, misalnya kan untuk evaluasi untuk hasil belajar, itu dengan dilakukan oleh guru dengan macam-macam tadi yang kata Pak Abdul Mukti tadi masih harus dibicarakan. Tapi kalau yang dalam rangka pengukuran untuk pengendalian mutu, standarisasi dan sebagainya, menurut saya itu sudah jelas itu. Misalnya itu tidak dilakukan setiap tahun. Berkala, Berkala. Kemudian misalnya bahkan bisa saja tidak melibatkan seluruh murid secara nasional. Bisa sampling bisa, dan sebagainya. Survei sekarang sudah bisa dipercaya kan,
Survei-survei politik itu Dan itu bisa pun juga memetakan sebenarnya pikiran sama isi hati orang. Oke, baik. Ya. Kita tunggu karena dari BSNP pun menunggu perintah seperti ini baru mereka kemudian akan melakukan. Tapi saya ingin mengatakan karena ini ada ide untuk melakukan pembaruan pendidikan, maka saya ingin menyatukan persoalan evaluasi pendidikan ini dengan reformasi pendidikan ini secara keseluruhan. Misalnya kita melakukan restrukturisasi sekolah. Misalnya kalau pendidikan dasar itu digabung SD sama SMP jadi satu, mungkin tidak untuk dari tamat SD ke SMP tidak perlu ada evaluasi karena dia menjadi satuan pendidikan dasar. Kemudian misalnya SMA 2 tahun, tahun ketiga sudah disalurkan ke yang mau masuk ke akademik sama yang ke ini. Mungkin akhirnya tidak perlu ada lagi UN Jadi juga, intinya gitu. sebenarnya semuanya yaitu harus ada restrukturisasi dimulai dari awal bagaimana sistem pendidikannya sampai kemudian sistem evaluasinya. Terima kasih Pak Abdul, terima kasih juga Pak Abdul Muti sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.